Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh untuk satu transaksi yang paling banyak dibuat programnya, yaitu misalnya pembelian. Biasanya sih jual beli ya, tapi di sini contohnya adalah pembelian barang. Jadi banyak kasus seperti ini yang walaupun sudah banyak ada di internet, tapi siswa masih kebingungan untuk menghadapi transaksi many to many. Maksudnya itu antara pembeli dan barang yang banyak membeli lebih dari satu barang gitu kan, atau satu barang dibeli oleh lebih dari satu pembeli. Di sini ada 4 tabel. Kalau ada yang nulis 3 tabel, itu ya melanggar prinsip basis data. Kecuali kalau pembelian database objek itu bisa jadi 3 tabel bisa, karena objek itu membolehkan multi value dengan array. Tapi kalau di sini barang yang dibeli itu lebih dari satu, maka harus ada dipecah jadi detail pembeliannya untuk mengakomodir jumlah barang yang lebih dari satu supaya tidak multi value. Kalau untuk beli barang yang hanya satu doang, nggak boleh lebih, ya itu bisa. Cuma kan nggak mungkin beli barang itu cuma satu item doang. Biasanya itu beli barang lebih dari satu. Kemudian ada juga jenis yang di detail pembelian itu memiliki kunci ganda gitu. Kuncinya itu gabungan antara kode pembelian dengan kode barang. Secara teori seperti itu, tapi kenyataan di lapangan itu biasanya lebih menyukai surrogate key, yaitu kode detail sini yang auto number atau auto increment biasanya. Karena tidak mungkin kasir itu memilih barang yang sama, pasti ada nyelip satu aja barang yang tadi sudah diinput. Jadi kalau tanpa kode detail dia error, harus mengedit barang yang tadi itu dengan menambah jumlahnya lebih. Barang yang baru ditemukan tadi, misalnya di telur jumlahnya 4, ternyata ada lagi telur yang dibeli, nah diedit yang telur 4 jadi 5. Tapi dengan kode detail ya nggak perlu lah, tetap aja telur jumlahnya 1, nanti kan diakumulasi tetap 5. Bagaimana prakteknya? Ya cukup dengan membuat form aja, form dengan subform, yaitu yang ini untuk detail yang dibeli dan ini transaksinya. Ini kalau mau kita lihat field-fieldnya seperti ini, misalnya supplier itu yang biasalah, kode, nama, kontak, alamat, dan ada kode pembelian. Kode pembelian itu tidak melibatkan barang, cukup siapa yang membeli. Atau kalau di Indomaret, Alfamart itu nggak perlu kode siapa yang beli, ini cukup kode pembelian aja, karena tidak perlu tahu nama si pembelinya kan, kecuali mungkin kalau dia punya kartu anggota atau member. Kemudian di sini barang yang dibeli ada di detail pembeli, karena dia barangnya itu lebih dari satu jenis, tidak boleh lebih dari satu jenis ada di sini. Jadi seperti ini. Nanti ini bisa banyak dong ya, bisa. Kita coba aja, misalnya kode pertama 1, kemudian kode suppliernya dia langsung mengambil. Ini saya sudah masukkan 2 ya. Kita mau beli barang dari supplier ini. Kemudian misalnya kita mau beli barang yang kebetulan cuma saya masukin 2 barang, pertama itu jumlahnya misalnya
Terus ada lagi barang kedua, misalnya 10. Oke. Kemudian saya masukin lagi, ada barang ketiga nih, ternyata sama dengan kode yang pertama. Kalau kuncinya ganda itu error, karena ini dengan kode gabungan antara kode barang dengan kode penjualan itu sama, berarti nggak boleh ada primary key yang ganda. Tapi karena ini primary key-nya kode detail, ya tidak apa-apa. Misalnya ternyata ada lagi beli yang dia tidak error, tapi nanti tetap perhitungannya tetap aja nanti sama dengan ini kan. Oke, saya tidak menambahkan tombol next atau simpan atau edit ini untuk gambaran doang. Kita lihat struktur pentabelannya. Ya. Pembelian, tadi kan pembelian pertama. Di pembelian ini di sini ada sub ini tadi jelas. Di pembelian pertama itu barang yang dibeli adalah 1, 2, 1. Terus ada kode detail. Ini kebetulan harus kode 3, tapi ini masih melanjut yang sudah saya hapus tadi sebelumnya. Di kode pembelian detail pembelian juga ada. Detailnya. Ini sama dengan yang ada di pembelian di sub. Kita tambah pembelian kedua, misalnya pembelian kedua kode supplier misalnya 02, dan dia langsung munculkan datanya. Kemudian di bawah ini ada detail. Biasanya kalau di Indomaret, Alfamart atau di supermarket itu pakai barcode itu. Kode barangnya ini barang pertama itu kan jumlahnya 10, pilot gampang. Terus barang kedua ya gitu ya. Kita lihat lagi pentabelannya, kita matikan dulu. Di sini pembelian itu ada 2 pembelian tadi kan. Yang pertama, pembelian kedua, detailnya bisa dilihat di sini atau bisa dilihat di sini juga, bentuknya seperti ini. Kalau ini kan jelas nih, semuanya ini kode 001 semua, ini kode 002 semuanya, kebetulan akses bisa seperti ini. Kalau tidak bisa seperti ini, berarti kita buat ini bentuknya adalah seperti ini. Kita perhatikan kode detail beda, tapi di sini ada kode pembelian 1 barang 1 jumlah sekian, kode pembelian jadi ada double di sini. Ini untuk mengakomodir dia beli barang di pembelian ini lebih dari 1 barang. Di pembelian pertama itu barang 1, 2, dan 1 lagi. Kemudian barangnya pembelian kedua itu beli barang 1 dan 2. Jadi kita lihat bentuknya seperti ini. Ini udah pattern, jadi jangan, boleh sih kita meriset bagaimana bentuk pattern yang baru ya, tapi sebaiknya kita menggunakan pattern yang ada, kecuali kalau kasus khusus gitu kan, misalnya pembelinya itu untuk pelanggan khusus atau apa, baru kita membuat pattern yang baru. Nah, oke, sekian.